datang. Akhirnya datang. Amang yang ditunggu. Ini nomornya Amang. Maksudnya nomor Amang. Dari kantor kah? Silakan ambil tempat. Bangku pertama kedua memang sengaja dirapatkan. Oh, itu bergeser. Oke, bagaimana? Kita mulai saja. Dewan juri kita sebenarnya ada 3 orang, yaitu Amang Pendeta Resort yang lagi dalam perjalanan Jayapura ke Makassar, mungkin sebentar lagi tiba. Dan Dewan juri yang kedua, Amang Pendeta PDM Lubis MTH. Yang ketiga, Inang Diakones Elvina Borusinaga. Ya, buat peserta, aduh, pintu belakang enggak buka ya? Pintu depan sana nggak buka ya, supaya tidak mondar-mandir sini, nanti kasihan mengganggu konsentrasi peserta. Ya, Amang yang pintu ya. Iya, dia mau kamang do taminang mau lihat tema di parsaurat tadi bagasati kion jo sudi aka kontingen nasian wilayah nong rade laho mengalehon waktu mengalehon diri boirap patu paho perlombaan di bagasati kion mau lihat tema hupasahat kami siap panitia alani i asata mulai ma acara tadi bagasati kion ima perlombaan renungan Obartu tahun kesehatian sian Filipi 2 ayat 2 laus ima negabe renungan nana yang diperlomba di bagasat tikion alani asata mulai asa jumulu mahita di bagasat tangiang martangiang mahita mau lihat tema Tuhan di pasahak rohanami di asi dohot holong ni roham di bagasat tikion Tuhan nunga punguhami ruas ni huriam lumobi amanami doho inanami ruas ni huriam nalahomad dohoti perlombaan renungan di bagasati kion di sude pangaradion nasida Tuhan dinalaho mabahen nadumenggan laho pasahaton hatam pos rohanami Tuhan di pasu-pasuho di donganiho amanami doho inanami tungboy denggan nasida Tuhan laho mabaritahon hatam naulii songonima nang dihami saluhukna lang taruli hami asini roham marhite renungan naboy nang pinasahat ni nasida di hami Tuhan atong hupasahat tami maulon namion sian namamu kasahat rodi na mangujungi di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Iya hupasahat tami ma tu sesi perlombaan.
Sudah terbuka pintu depan? Oh, bagaimana kita sepakat kategori INA dulu sesuai pembicaraan tadi? Ya, kita awali lomba renungan dari kategori INA. Karena nomor undi 1 masih tinggal di saya, berarti tidak ada peserta nomor undi 1. Kita panggilkan peserta dengan nomor undi 2. Mana? Oh, enggak ada ya? Berarti ada 1 nomor jatuh ya? Enggak ada? Oh, berarti nomor ada 1 jatuh ya? 1 jatuh nomor. Berarti kosong ya? Kalau gitu kita lanjut ke peserta nomor undi 3. Udah bisa ya, Mang ya? Iya. Hah? Shalom. Nats renungan buat kita pada pagi hari ini atau siang hari ini dengan tema di Filipi 2 ayat 2, yaitu satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dalam kesederhanaan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada 2 orang yang mempunyai tugas bersama dalam suatu penghijauan suatu bukit yang telah gundul. Orang pertama, dia punya kaki, punya tangan tapi tidak bisa melihat, alias buta. Orang kedua, dia tidak punya kaki tapi punya tangan dan bisa melihat. Ada hal yang indah kita lihat dari orang dua tersebut. Tiba-tiba orang pertama atau orang buta tadi langsung mendatangi orang yang tidak punya kaki. Dia berkata, "Teman, mari kita sama-sama mengerjakan pekerjaan ini dengan kekurangan kita, dengan kebersamaan kita bersama. Mari kau kugendong. Kau nanti akan menunjukkan di mana pohon tersebut ditanam, saya yang menggendong kamu." Dengan kesadaran dan kebersamaan, langsung orang yang tidak punya kaki tadi, langsung dia setuju atas tawaran temannya yang buta itu. Akhirnya dengan rasa tulus dan ikhlas, akhirnya mereka bisa menyadari atas kekurangan masing-masing dan bisa
menyukseskan atau menyelesaikan suatu penghijauan tersebut sampai selesai. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, menjalani hidup bersama-sama dengan yang lain bukanlah hal yang mudah karena diwarnai dengan perbedaan. Perbedaan dapat memperkaya sebuah kebersamaan dan menjadi kesempatan bagi orang untuk bertumbuh. Namun, tidak sedikit kebersamaan pecah karena adanya sikap yang tidak menghargai perbedaan tersebut. Hal inilah yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus pada jemaatnya dalam nas ini, yaitu pada jemaat Filipi atau Filipi. Namun dia meminta agar penyempurnaan sukacita dengan satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan terlaksana bagi jemaat Filipi. Kalau kita baca dengan ayat 1 sampai 4 di dalam Filipi, ada 3 hal yang menyebabkan perpecahan, yaitu mementingkan diri sendiri, harga diri yang terlalu tinggi atau egoisme, atau pemusatan pada diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hal ini adalah harus dikalahkan dengan kasih dari Tuhan Yesus, bahwa kebersamaan atau persekutuan kita disatukan oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, setiap orang dalam persekutuan merupakan teman seperjalanan menuju satu tujuan. Satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itu berarti kita bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita sendiri. Berdasarkan firman Tuhan dan kasih Tuhan, bahkan orang yang membenci kita sekalipun, musuh kita, harus kita kasihi dengan tulus dan ikhlas. Dan orang yang berbeda pandangan dari kita, kita juga wajib dan harus mengasihi berdasarkan firman Tuhan. Ada suatu tentang yang terbaik yang dikatakan oleh Richard Tanlock. Dia mengatakan neraka merupakan kondisi kekal dari mereka yang gagal membina hubungan dengan Allah dan dengan sesamanya melalui hidupnya yang telah menghancurkan kasih Tuhan. Sebaliknya, surga pada pihak lain adalah kondisi kekal dari mereka yang telah menemukan hidup sejati dalam hubungan melalui kasih dengan Allah dan sesamanya. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti bahasa Indonesia mengatakan, mari kita bersatu teguh, bercerai dengan runtuh. Dalam filosofi bahasa Batak juga mengatakan, tapakna do tajomna rimnitahi dogoguna. Dengan tema kesehatan atau dosni roha, mari kita bersatu, bersekutu dalam Tuhan, seia sekata dengan kasih dari Yesus. Kita dapat mewujudkan kesehatan, kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, keluarga, terlebih bangsa dan negara.
Marilah kita menjadi contoh yang baik di tengah-tengah lingkungan kita masing-masing dengan firman Tuhan sesuai dengan tema kita yang kesehatian. Hendaklah kita satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Terima kasih untuk peserta nomor undi 3. Ya, kita lanjut. Kita panggil peserta dengan nomor undi 4. Salam, selamat sore untuk kita semua. Renungan hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu, kita tahu tahun ini dalam gereja kita berorientasikan tahun kesehatan. Banyak kegiatan yang kita lakukan atau program-program kerja yang sudah berlangsung beberapa bulan ini, dan juga perlombaan antar wilayah dan berbagai macam perlombaan. Memang Amanginang di dalam suatu persekutuan itu pasti ada perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, jangan karena suatu perbedaan mengurangi kasih kita dengan yang lain. Untuk mencapai tujuan kita harus merendahkan hati, tidak egois, dan juga jangan menganggap kita paling benar. Kadang di dalam suatu organisasi ini banyak sebagian dari kita selalu mengandalkan pikiran, selalu mengandalkan kemampuan, sehingga tercipta perpecahan di dalam persekutuan itu. Dan Tuhan mengajarkan kita harus saling mengasihi, satu hati, satu jiwa, supaya apa yang kita capai, apa yang kita inginkan bisa kita tercapai dalam hidup kita. Sama halnya di dalam rumah tangga. Jika suami istri, anak juga, kalau tidak satu hati, maka rumah tangga itu juga tidak bisa dibawa kemana arahnya. Dan di sini memang kita harus ada pengorbanan seperti Tuhan kita Yesus. Bisa juga sebagai istri harus berkorban. Bagaimana supaya ini rumah tangga bisa kita bawa ke jalan sesuai harapan kita dan juga harapan Tuhan yang meneladani kita. Oleh karena itu, jangan kita memelihara egois, kesombongan, dan juga
biasanya kalau kemampuan dan juga kekayaan. Karena kalau kita mengandalkan itu tidak akan tercapai satu hati. Marilah amang-inang kita meneladani Tuhan kita Yesus, di mana Tuhan mengajarkan kita, hendaklah kita satu hati, satu jiwa, supaya apa yang kita harapkan, apa tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Begitu juga dengan saat ini di lingkungan gereja kita. Marilah kita satu hati, satu jiwa, supaya apa yang kita lakukan di dalam gereja kita, di persekutuan kita, bisa terlaksana. Jangan kita bawa egois kemampuan. Terkadang ada sebagian dari kita, karena saya itu baru bisa, karena saya itu baru berjalan itu kegiatan, karena kemampuan saya itu. Kalau kita mengandalkan itu, pasti ada perpecahan di antara kita. Tetapi kalau Tuhan, kita berpegang sama kasih Tuhan, apapun kekurangan orang, apapun kelebihan orang, kita pasti bisa menerima, sehingga tercipta kedamaian di antara lingkungan kita, lingkungan gereja, ataupun di lingkungan kita orang Batak perkumpulan. Pasti akan tercipta kerukunan itu kalau kita mengingat kasih Tuhan yang mengajarkan kita. Marilah amang-inang kita selalu satu hati, satu jiwa, sehingga tercipta kerukunan di antara kita semua. Amin. Ya, terima kasih peserta nomor undi 4. Karena nomor undi 5 tidak ada, kita lanjut ke peserta nomor undi 6. Sekali lagi kami panggilkan peserta nomor undi 6. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengambil judul daripada renungan yang saya bawakan saat ini, yaitu dengan membangun persahabatan dengan Allah. Sejujurnya kita harus mengakui bahwa kebanyakan dari kita belum mempunyai dinamika yang benar dengan Allah. Karena apa? Karena pengaruh dunia yang begitu kuat. Oleh sebab itu, apa yang harus kita usahakan? Maka kita harus berjuang terus. Apalagi dengan adanya teknologi sekarang ini yang canggih, seperti budget yang ada pada kita masing-masing, yang isinya berbeda-beda. Misalnya untuk tontonan
yang menarik perhatian kita lebih fokus untuk hal-hal yang sebenarnya belum kita butuhkan. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati di dalam mengikuti atas berjalannya kemajuan teknologi sekarang ini. Kita harus mengambil yang sesuai dengan keberadaan perjalanan kehidupan kita. Sebagai seorang hamba Tuhan yang baik dan benar dan mau diurapi Tuhan, kita tidak akan membuka tontonan-tontonan yang lain yang tidak perlu, kecuali khotbah yang dimana di situ Tuhan berbicara, sehingga Tuhan dalam dinamika hubungan kita berbicara dengan Tuhan, dengan berinteraksi dengan Allah secara benar, sehingga Tuhan bisa menikmati kehidupan kita. Sejatinya Allah memang tidak bisa disenangkan dengan apapun, karena Allah bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau ada makhluk ciptaan yang memiliki kehendak bebas, di mana dia bisa taat dan bisa tidak taat, bisa dia mengabdi, tetapi bisa memberontak. Tetapi kalau yang dipilihnya untuk taat kepada Tuhan, mengabdi dan mencintai Allah, serta menghormati Dia, maka hal ini akan membahagiakan hati Tuhan, menjadi kesukaan hati Tuhan. Oleh sebab itu, dinamika hidup dalam bergaul dengan Allah, jika sudah terbangun di dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan tidak membutuhkan apa-apapun. Kita bisa menjadi orang yang tahan di dalam menghadapi segala keadaan, sehingga kita menjadi kuat. Kita akan memiliki sukacita yang tidak bisa dimengerti orang. Namun, biasanya keluarga terdekat atau sahabat kita kadang-kadang bisa menstrap kita. Lalu apa yang harus kita upayakan di dalam bisa menerima itu? Mari kita duduk di kaki Tuhan. Maka kita harus membenahi hidup kita sendiri. Khususnya bagi para hamba Tuhan, kita harus punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan, sehingga bisa menerima pesan-pesan dari Tuhan. Kita bisa belajar bagaimana seorang Henokh bergaul dengan Allah, tidak mau berpisah dengan pribadi yang cocok dengan keberadaan Henokh yang selalu dekat dengan Allah. Pada zaman sekarang di tengah-tengah dunia yang sudah rusak dan bejat ini, di mana semua diarahkan untuk berdinamika, berkomunikasi dengan dunia, mari kita memilih sebaliknya, yaitu berdinamika dengan Allah. Betapa berharganya kehidupan kita, betapa nilainya kehidupan kita yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak orang-orang yang menarik hati Allah, seperti Daud. Walaupun Daud tidak luput dari kesalahan, tetapi hatinya mengasihi Allah. Nuh juga mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dia benar di mata Allah karena menjauhi kejahatan. Karena keadaan itulah dia bisa bergaul dengan Allah. Tentu Nuh orang yang taat akan Allah, sehingga perjanjiannya diberitahukan Tuhan kepadanya. Olehnya itu,
saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan dan masalah hidup kita sebagaimanapun adanya, mari kita tetap membangun persahabatan dengan Allah. Maka berapapun harganya harus kita penuhi. Jangan sampai kita berbuat salah. Jangan kita terikat dengan dunia ini, dengan segala kesenangan-kesenangannya. Maka hanya orang yang berjalan dengan Allah, yang benar-benar merindukan Allah, dirindukan oleh Allah juga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka mari kita fokuskan. Jangan mencari prioritas lain. Satu-satunya dunia kita hanyalah Tuhan. Kalau seseorang sejak muda memiliki bergaul dengan Allah, kehidupannya pasti luar biasa. Dia tidak akan berbicara soal jodoh, soal uang, soal rumah, juga soal mobil. Karena hal itu bukan prioritas. Jangan membuat kita mengotori pikiran kita sendiri. Dan jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat. Jangan didengar apa yang tidak perlu didengar. Termasuk percakapan-percakapan yang sia-sia. Kita harus tegas di dalam menjaga hidup kita. Sebab kalau pikiran kita rusak, setan dengan mudah mempengaruhi kehidupan kita. Menggunakan media sosial bisa saat ini menunjukkan kemampuan seseorang. Dan media sosial itu juga bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi sekarang ini justru lebih banyak dipakai setan. Kalau kita ceroboh dalam menggunakannya, kita akan merusak dinamika hidup kita dalam bergaul dengan Allah. Mari saudara kekasih, mengisi jiwa kita dengan kebenaran yang murni. Sebab kalau jiwa kita lengkap oleh kebenaran firman, kita baru bisa berkata, hanya Tuhan yang kubutuhkan. Tetapi kalau jiwa kita belum lengkap, belum utuh, belum dewasa, karena belum banyak mengonsumsi kebenaran, sehingga belum terbangun sirkuit pengertian yang benar dalam nalar pikiran kita, maka kita masih merasa membutuhkan yang lain. Seharusnya berapapun harganya, kita harus bertekad untuk memilih dinamika hidup bergaul dengan Allah. Jangan melakukan yang tidak perlu kita lakukan. Bergaullah dengan orang yang bisa memberikan impartasi spirit yang baik. Sebelum waktu hidup kita usai, harus kita melihat keterbatasan. Waktu kita terbatas. Oleh sebab itu, sebelum hidup kita berakhir, kita harus sungguh-sungguh menemukan dinamika hidup bergaul dengan Allah secara benar. Khususnya bagi para pendeta dan juru bicara Tuhan. Jangan kita hanya menyampaikan yang ada kita baca di dalam buku, tetapi yang benar-benar kita pelajari dan kita rasakan, itu yang harus kita percakapkan, itu yang harus kita sampaikan. Tetapi bagian yang mana, dengan cara bagaimana, yaitu dengan pilihan kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan apa kita mencari itu? Hal harus dengan Roh Kudus yang memimpin, supaya pendeta atau pembicara dapat menjadi juru bicara Tuhan yang benar.
Setiap kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus agar kita hidup di dalam proses untuk mengalami dinamika yang benar dalam bergaul dengan Tuhan. Sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa untuk satu tujuan. Jadi apapun kebutuhan dan masalah hidup kita, masalah utama kita adalah membangun persahabatan dengan Allah. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Ya. Terima kasih peserta dengan nomor undi 6. Waktu yang hampir selesai. Ya, kita panggilkan peserta terakhir dari kategori perempuan, yaitu peserta dengan nomor undi 7. Shalom. Horas madihita sude. Tahun ini, tahun 2022 adalah tahun kesehatan bagi seluruh umat HKBP. Kita menyelenggarakan pesta rohani dengan banyak kegiatan seperti olahraga, CCA atau cermat-cermat Alkitab, CCBE, cerdas cermat buku endeh, vokal grup, anak-anak dan dewasa, renungan, kegiatan sekolah minggu. Supaya kita lebih mengerti tentang kesehatan, mari kita baca nats hari ini yang diambil dari Filipi 2 ayat 2b berbunyi, hendaklah kamu sehati, sepikir, satu jiwa, dan satu tujuan. Nats ini disampaikan oleh Rasul Paulus di Filipi. Rasul Paulus sebelumnya bernama Saulus, orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan siapa-siapa pengikut Tuhan akan dibunuh. Dalam perjalanannya menuju Damsyik dan rencana membunuh pengikut-pengikut Tuhan, Tuhan menjamah Saulus, dipakai menjadi penginjil ke seluruh bangsa-bangsa lain. Akhirnya Saulus bertobat dan berhasil menyebarkan Injil, walaupun banyak mengalami cobaan-cobaan. Dia mau dibunuh oleh orang-orang yang tidak senang dengan dia sampai dipenjarakan. Boleh kita baca di dalam Kisah Para Rasul bab 9. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul bab 9. Sangat baik itu rasul-rasul, kisah rasul-rasul, Kisah Para Rasul. Dengan berhasilnya Saulus, namanya menjadi Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat supaya hidup dengan damai, yaitu sehati sepikir, satu jiwa dan satu tujuan. Nasihat ini juga ditujukan ke persekutuan kita di Makassar, Parhalado, Punguan Perempuan, wilayah-wilayah yang terdiri 7 wilayah. Pasti banyak riak-riak dan konflik. Mengapa begitu? Memang manusianya banyak dan latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita pakai watak-watak itu, riak-riak itu menjadi pengenalan setiap orang,
maka kita mengerti menghadapi mereka. Orang yang cepat emosi, mempertahankan pendapatnya sendiri, yang tidak mendengar pendapat orang lain. Kalau kita sudah mengenal watak masing-masing, riak-riak itu akan bisa kita hadapi. Akhirnya kita bisa sepikir, satu hati, satu jiwa, dan mendapat tujuan. Sekarang saya beralih dulu ke kegiatan sekolah minggu. Pada tanggal 7 Juli yang lalu, sekolah minggu mengadakan kegiatan pertandingan menceritakan Daud dan Goliat. Itu memang saya hadiri karena saya sangat senang anak-anak sekolah minggu. Sangat senang kepada anak-anak. Kalau mereka waktu online itu bisa mereka berdoa, bisa mereka menghafal berapa ayat. Saya berinding buluku. Bisakah anak-anak orang lain begitu? Kami dulu tidak bisa begitu. Tapi selalu memang kami dididik dalam pembacaan Injil setiap malam. Mereka menceritakan tadi Daud dan Goliat, Yunus di perut ikan. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 ikan. Begitu banyak, begitu bagus mereka menceritakan itu. Karena apa? Karena orang tua mereka sehati, sepikir, sejiwa, akhirnya dapat tujuan. Itu dari orang tua. Jadi jangan kita salahkan kalau anak-anak suka tidak mengerti apa-apa, itu dari orang tua. Dan yang bikin saya sangat senang, ada seorang anak kecil maju ke depan, diantar mamanya anak kecil. Dia tenang berdiri, diam, tenang. Habis itu kembali duduk di tempat. Dia kembali duduk di tempat. Saya angkat jempol. Anak kecil begitu kalau dia mau maju ke depan dalam acara kegiatan persekutuan, itu sudah luar biasa anak kecil. Anak besar saja mungkin tidak mau maju. Ini anak kecil. Dan anak-anak itu mengikuti kegiatan itu adalah bekal mereka di tangga-tangga perkembangan mereka. Kalau mereka sudah mulai kecil dididik, memori sudah disimpan di memori mereka sampai tua. Jadi anak-anak itu tidak gampang lagi terpengaruh dengan kenakalan-kenakalan seperti sekarang begal, narkoba. Karena apa? Mulai kecil mereka sudah dididik apa yang baik, apa yang tidak baik. Jadi kalau mulai kecil itu memorinya tersimpan itu lama sampai tua. Sampai tua tersimpan itu, dia akan lupa dan mengubah pikiran-pikiran dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, seperti yang saya terangkan tadi itu kegiatan sekolah minggu. Kalau menurut saya anak-anak yang tidak mengikuti itu pasti rugi. Karena apa? Sebenarnya itu sangat mahal. Sedangkan kita mendatangkan pembicara mungkin sangat mahal dananya. Mahal. Apalagi ini anak-anak yang mendidik mereka dan mereka menjadi mengerti tadi Goliat dengan Daud, ini dengan ini, mengerti mereka. Sedangkan orang tua mungkin tidak mengerti di mana didapat itu. Di perjanjian lama kah, di perjanjian baru lah kah? Mungkin orang-orang tua tidak, tapi anak-anak sekolah minggu sekarang tahu di mana perjanjian lama, di mana perjanjian baru, di mana Korintus, di mana Yesaya, di mana ini. Tahu mereka. Karena apa? Orang tua mereka sehati, sepikir, sejiwa. Jadi tujuan orang tua itu tercapai.
Nah, terakhir saya himbau kepada kita semua supaya menghadiri pesta rohani di hari H, kita semua ikut mengikuti kegiatan. Jangan ada yang ketinggalan. Orang-orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja akan diberkati Tuhan. Percaya itu, aminkan itu. Jangan kalau mau jalan-jalan sangat lincah. Coba nanti kalau dibikin marari kami sedikit orang. Coba dibikin nanti pertandingan seperti ini, tidak ada orang. Karena apa? Mereka tidak membutuhkan. Padahal sangat penting. Tuhanlah memberkati kita. Amin. Ya, terima kasih untuk peserta dengan nomor undi 7. Ya, untuk ya. Untuk kategori perempuan sudah selesai. Oh, Dewan Juri minta waktu sebentar. Ya, Mang. 5 menit. Oh, lanjut aja. Kita istirahat 5 menit. Amang Dewan Juri mau menjumlah dulu. 5 menit emang ya. Kunci. Baru habis itu bukan guru kesini juga sama duluan anak-anak tuh. Oke, nanti kalau ada agak satu-satu bikin dari sini nah nanti lihat nah.
Ya, kita lanjutkan, sudah lebih 5 menit. Ya, kita masuk ke lomba renungan untuk kategori AMA. Ya, karena peserta nomor undi 1 tidak diambil, makanya kita lanjut ke peserta nomor undi 2. Shalom, Hora sama Inang, kita semua, buat adik-adik sekolah minggu juga kebetulan hadir di sini. Shalom semuanya. Renungan yang akan kita bawakan kali ini tewannya tentang kesehatian yang diambil dari Filipi 2 ayat 2. Renungan ini luar biasa pribadi bagi saya, bagi kita semua juga mungkin. Sebelum lomba ini, kalau pertama kali didengungkan tentang tahun kesehatian, saya lihat Filipi 2 ayat 2. Luar biasa Tuhan. Kenapa saya bilang luar biasa? Kesehatian di dalam hati kita atau dalam lingkup kecil rumah tangga itu aja nggak mudah. Sampai sekarang atau mungkin saya lihat sendiri di dalam keluarga buat kita juga yang sudah lansia, kadang cekcok itu, tapi kalau saya belajar itu hal yang biasa. Tapi untuk mencapai kesehatian itu memang harus kita capai. Di dalam tahun kesehatan ini dari Filipi 2 yang mana diajarkan kepada Paulus kepada jemaat di Filipi yang kadang saat itu ada terjadi perpecahan, tapi Paulus pun di dalam kondisinya saat itu saat di penjara, kerinduan dia sangat luar biasa loh. Kenapa saya bilang luar biasa? Dia pengen jemaat yang sudah dia bina tetap dalam kasih Tuhan. Dia menyampaikan tentang bagaimana kerinduan dia tulis surat kepada jemaat yang di Filipi tentang bagaimana tetap jemaat-jemaat itu dalam sehati, sepikir, sejiwa di dalam kesehariannya, di dalam pelayanannya. Amang Inang terkasih, adik-adik sekolah minggu, di dalam pelayanan kita, terutama di dalam gereja HKBP, khususnya kita di sekolah minggu, kesehatian itu sangat perlu. Kami di guru-guru sekolah minggu dalam satu pelayanan, khususnya di sermon, itu gimana kita di sermon bersehati untuk bagaimana sepaham untuk pelayanan di hari Minggu. Gimana kita membagi cerita, siapa yang harus pimpin pujian. Kalau itu tidak terjadi kesehatian tidak mungkin terlaksana. Tapi terlebih dari itu semua itu memang karena kasih karunia Tuhan. Perpecahan atau konflik di dalam sebuah pelayanan atau di sebuah gereja atau dalam suatu pengumuman itu mungkin biasa, dalam arti biasa ada keegoan di dalam satu orang atau satu pribadi pendapat yang pengen dia utarakan dan itu pengen jadi oke, karena saya atau karena ini, karena saya senior atau karena apa. Tapi di Alkitab ini dari jauh-jauh hari kita sudah diingatkan. Di dalam Alkitab sangat luar biasa. Yang saya bilang tadi, Paulus mengingatkan kita di Filipi 2 ayat 2 tentang bagaimana kesehatan. Jadi kita sudah diajar sama Tuhan untuk bagaimana sehati sepikir di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam lingkup sekolah minggu, di dalam pengumuman ama, pengumuman ina, ataupun dalam dimanapun kita berada, walaupun di kantor, sekolah. Saya rasa kalau tidak ada kesehatian atau satu visi, nggak mungkin itu sebuah terjadi atau terlaksana. Dalam mencapai kesehatian, saya belajar. Sebelum renungan ini saya bawakan, saya coba-coba cari literasi di internet. Apa sih kesehatian itu? Karena sangat luas, saya coba melingkupi tentang di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan ini seperti apa kesehatian? Yaitu yang tadi yang sempat saya utarakan, perlunya kita kerendahan hati di dalam setiap pelayanan, kesehatian, sehati sepikir. Siapa yang untuk ini, siapa yang ini. Begitu pula dengan tahun kesehatian kepanitiaan kali ini. Saya yakin juga banyak ide-ide
saran-saran atau ada sedikit konflik, tapi saya rasa itu hal yang wajar. Kenapa itu yang wajar? Di Alkitab pun sudah ada, tapi apa yang kita jalankan, apa yang kita pengen dari ini adalah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amang, Inang, adik sekolah minggu semua, Paulus mengajarkan kita tentang apa itu kesehatian. Di gereja pun, atau kadang kita browsing-browsing di internet, banyak cerita tentang kesehatian dari Facebook, dari YouTube, dari podcast-podcast, dari manapun banyak kita ngajar kesehatian. Tapi apakah itu kita sudah jalankan di hati kita? Apakah itu sudah terapkan dalam kehidupan kita? Itu yang perlu. Karena jangan sampai apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita itu sekedar masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Di dalam kesehatian, kita belajar juga bagaimana sukacita. Jika tidak ada sukacita di dalam hati kita, saya yakin ada kesehatian di dalam kehidupan pribadi, di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Amang Inang sekalian, buat adik-adik sekolah minggu, apa yang Tuhan sudah kasih tanamkan tentang kesehatian, apa yang Paulus sudah ceritakan, apa yang Paulus tuliskan di jemaatnya Filipi, mari itu kita terapkan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih untuk peserta dengan nomor undi 2. Ya, kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke peserta dengan nomor undi 3. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih Tuhan menyertai hidup kita hingga pada hari ini. Baik saudara-saudari, saya akan membacakan surat Filipi 2 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakan judulnya dulu. Yang pertama, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat keduanya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita di mana Rasul Paulus yang pada waktu itu menyampaikan pesan yang berupa nasihat kepada jemaat Filipi yang pada waktu itu terjadi perselisihan hingga mengarah kepada perpecahan. Nah, bahkan jemaat ini berdiri sendiri sehingga di dalam pelayanannya atau program pelayanannya agak terhambat. Hal ini membuat Rasul Paulus sadar bahwa jemaat Filipi pada pelayanannya ke depan tidak akan efektif dan mengerjakan misi Allah kalau tetap di dalam ketidaksetiaan dan perpecahan, bahkan melemahkan dan mengancam keutuhan di dalam jemaat itu sendiri. Ini yang selalu menjadi polemik di dalam persekutuan kita. Selama ini hanya karena ego, dengki, saling menjatuhkan satu sama lain, dan bahkan dengan maksud tidak ikhlas demi satu tujuan yang terpuaskan. Maka tepatlah gereja HKBP mengusung tema untuk tahun ini untuk kita semua di dalam pelayanan kita terhadap gereja sesama sekalian, yaitu tahun kesehatian di tahun 2022 ini.
Yang menarik perhatian bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa HKBP mengusung tema ini? Apakah tidak ada tema yang lain? Apakah begitu penting tema ini untuk kita di tahun ini? Atau ada apa dengan tema ini? Apakah akan terjadi sesuatu di tahun ini sehingga HKBP mengusung tema ini dalam rangka memperkokoh persatuan kita? Dan apakah kita terlambat atau baru menyadari akan tanda-tanda yang mengarah ketidaksetiaan itu? Tentu itu menjadi renungan bagi kita semua, ya, jemaat kita HKBP di sini. Tetapi sekali lagi Rasul Paulus menegaskan bahwa kemungkinan itu akan terjadi jikalau jemaat kita, khususnya jemaat HKBP Makassar, tidak menyadari itu. Dan tema ini, tahun kesehatan ini, kita seakan-akan hanya memandang sebagai simbolis rutinitas agenda tahunan gereja HKBP yang kegiatannya dalam bentuk perlombaan dan perayaannya saja. Tetapi kita tidak melihat dan melaksanakan makna dan tujuan tema tersebut di tengah kemajumukan jemaat kita saat ini. Terlebih lagi semangat dalam kegiatan pelayanan kebangunan rohani maupun kegiatan pelayanan gereja di sektor wilayah masing-masing yang menjadi kekuatan atau sentral sekaligus membangkitkan semangat kebersamaan di antara jemaat dan gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jika kita ingin belajar memaknai tujuan tema tahun kesehatan dengan situasi jemaat yang dengan kita sekarang ini sangat erat hubungannya dengan surat Rasul Paulus, yaitu surat Filipi 2 ayat 2. Ada dua hal yang menjadi pembelajaran bagi kita semua melalui renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Pertama, konteks Filipi, konteks jemaat Filipi. Ternyata ada dua orang perempuan, yaitu Sintike dan Eudia. Ini sangat mengancam dan berdampak kepada keutuhan jemaat yang dibangun dari hasil pemberitaan Injil Rasul Paulus pada waktu itu. Akibat dari bahaya perselisihan dan percecokan ini, maka Rasul Paulus tidak ingin pemberitaan Injil ini yang telah ditaburkan selama ini menjadi sia-sia. Sekalipun ia berada di dalam penjara, ya, kita tahu dalam masa itu Rasul Paulus berada di dalam penjara untuk menyebarkan pemberitaan Injil. Tapi sekalipun dia di dalam penjara, dia mempunyai perenungan, suatu kewajiban. Karena itulah sebabnya Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi dengan tegas menyatakan bahwa sehati sepikir untuk menunjukkan karakter Tuhan sejati. Yang kedua, konteks umat Kristen sekarang ini harus diakui masih ada yang tidak sehati sepikir dengan yang lain, terutama jemaat HKBP Makassar. Tanpa kita pungkiri bahwa maraknya hidup individual egoistis, selain itu perbedaan pola pikir yang mengakibatkan tidak saling menyapa satu sama yang lain. Hidup individual mencuat karena merasa diri paling benar, hebat, paling kuat, sehingga tidak membutuhkan orang lain. Begitu juga egoistis mengacu kepada kepentingan pribadi dan golongan tertentu tanpa melihat orang lain di sekitar kita. Tuhan berbicara bagi kita dalam tema tahun kesehatan sebagai makna yang paling dalam bahwa kita harus berupaya dengan sekuat tenaga untuk sehati sepikir dalam satu jiwa, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan kata lain, kita semua berusaha mengupayakan dengan menciptakannya itu melalui satu. Jadi di dalam ayat berikut ini, apa yang telah disampaikan itu tidak akan berlaku ketika hal-hal yang saya sampaikan ini tidak mengacu kepada ayat tersebut. Satu, di situ harus ada kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Jadi ketika pun kita melangkah seperti yang disampaikan Rasul Paulus ini, tetapi kalau tidak ada dengan kerendahan hati sungguh-sungguh, maka itu akan sia-sia. Kita sering mendengar kerendahan hati sehingga seolah-olah itu membosankan, bahwa bahasa rendah hati ini seakan-akan merendahkan diri kita. Tetapi tidak, saudara-saudara, firman Tuhan terus mengingatkan, dan sampai hari ini terkait dengan kerendahan hati sangatlah serius untuk kita semua.
Yesus sudah mengetahui bagaimana situasi dunia setelah itu, bahwa tentang kesombongan, keangkuhan merupakan realita yang nantinya tidak akan dielakkan. Itu sebabnya Yesus lahir dengan kesederhanaan yang merupakan simbol kerendahan hati. Kemudian di dalam pelayanannya pun dengan mencuci kaki para muridnya. Oleh karena itu setiap orang Kristen patut meneladani dan menjadi contoh Yesus supaya kita hidup dengan rendah hati. Kedua, saling mendahului memberi hormat. Upaya ini sangatlah serius. Oleh karena digali dengan baik pemahamannya, mendahului memberi hormat yang merupakan ciri-ciri Alkitabiah dengan menghargai dan menghormati orang lain tanpa mengenal status sosialnya, golongan dan sukunya. Yesus telah memberikan teladan bagi kita lewat perumpamaan yang berdosa dibawa ke hadapannya oleh orang Farisi. Maka Yesus menerimanya tanpa menghukum sekalipun, dengan menantang orang Farisi untuk memulai menghukum jika di antara mereka tidak pernah bersalah atau berdosa sama sekali. Begitupun orang Yahudi dan orang Samaria, yang kita tahu selama ini adat mereka tidak pernah akan bertemu, tetapi itu ditembus oleh segala batas oleh Tuhan Yesus dengan cara menghargai dan menghormati. Dan kebenaran ini patut dibenarkan dan dikatakan bahwa kita harus menghargai dan menghormati jika juga menghargai keterbatasan dan kelemahan orang lain. Ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Upaya untuk mementingkan diri sendiri merupakan strategis dalam menciptakan kesatuan dan kecocokan. Jika terdapat egoistis dalam persekutuan, itulah yang merusak persekutuan untuk tidak bertumbuh dan berkembang. Yesus menegaskan, kita harus melayani, bukan dilayani. Dengan demikian, bukan soal kata aku, tetapi kita, untuk kita, dari kita, dan oleh kita. Maka itulah saudara-saudari Amang Inang, saudara-saudara sekalian semua yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dengan mengusung tema kesehatan, tahun kesehatan ini, mendorong kita upaya untuk bagaimana mempersatukan, mempererat, bukan karena agenda ini telah menjadi agenda tahunan bagi gereja HKBP, bukan saudara-saudara, tetapi tolonglah malah kita maknai dan tujuan dari hari kesehatan, hari tahun kesehatan ini. Begitu jelas bahwa firman Tuhan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kegiatan kita, baik perlombaan, baik hal-hal yang penting di gereja ini perlu kita perhitungkan, terlebih dari pembangunan gereja ini. Ya, perlu kita mempersatukan diri, mempererat dengan berbagai keterampilan ataupun usaha kita. Itulah sebabnya yang membuat Allah meninggikan Yesus dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus yang merendahkan diri ditinggikan oleh Allah. Mari kita memuliakan Allah di dalam hidup kita, supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, dengan hidup sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, seperti teladan Kristus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih untuk peserta dengan nomor undi 3. Ya, kita lanjut ke peserta dengan nomor undi 4. Shalom. Horas mari kita saluhuna. Ya. Jadi di kesempatan yang baik ini satu momen ingin merenungkan terkait dengan kesehatan. Ya, sebelum saya masuk ke topik kesehatan, jujur saya pikir ini besok, ternyata hari ini. Jadi penampilan pun apa adanya. Mudah-mudahan nanti tidak mempengaruhi. Ya, baik.
kami akan masuk ke topik ataupun tema tentang kesehatian yang sudah diprogramkan oleh HKBP. Saya akan bacakan dulu dalam terjemahan bahasa Indonesia, karena ternyata saya bawa Bible. Filipi 2 ayat 2. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Hendaklah kamu, itu perintah. Itu perintah dari nats ini. Perintah terhadap kita semuanya, bagaimana kita menjadi manusia-manusia, menjadi umat yang bisa sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu tujuan, dan ujungnya satu tujuan. Tahun ini gereja HKBP telah mencanangkan dan menetapkan bahwa tahun kesehatian, sama seperti tadi yang peserta nomor 3 pertanyaannya, kenapa ya? Kenapa tahun kesehatian? Ada apa? Lalu kemudian, apakah hanya HKBP yang mencanangkan kesehatian menjadi program gerejanya? Kalau saya lihat, bukan. Tidak ya. Gereja lain juga menampilkan dengan topik kesehatian. Namun HKBP saya lihat sudah cukup luar biasa coba menyelami dari setiap kondisi yang terjadi di umatnya. Kita tahu, Bapak Ibu sekalian, walaupun saat ini kita masih dalam kondisi COVID, tapi 2-3 tahun yang lalu kita betul-betul suffer, menderita. Saya melihat bagaimana HKBP tampil ya, mengembalakan umatnya dengan topik kesehatan ini menjadi suatu program yang luar biasa. Kenapa? Di era COVID kemarin, kita tahu Bapak Ibu, kita dirumahkan, dikarantinakan, jauh dari sosial, jauh dari persawaran. Efeknya ada, jelas. Saya sendiri pun merasakan itu, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan parhuriaun, di lingkungan persawaran. Manang di arisan salah satu contoh. Ya, ada gradasi, ada kemunduran-kemunduran sikap dari setiap orang, dari efek ketika kita di distance kemarin itu. Nah, HKBP menurut saya sudah mengambil langkah yang paling baik, yang paling tepat. Bagaimana mengangkat poin, bagaimana HKBP menjaga iman dari setiap umatnya yang ada di dunia ini. Kita lihat dari perikopnya. Hendaklah kamu, itu perintah, sehati, sepikir. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Jika kita lihat di Alkitab, Tuhan telah memerintahkan, telah mengingatkan kita, bahkan di kitab perjanjian lama sekalipun, kita tahu lagu 133 ayat 1 hidup rukun, itu juga mengingatkan kita. Karena pondasi dari kesehatian berangkat dari diri kita masing-masing. Jika kita tidak bisa menampilkan diri kita menjadi pribadi yang bisa menyatu dengan orang lain, alhasil program ini tidak akan pernah berjalan. Nah Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, di kesempatan yang baik ini, mengingatkan kembali, saya coba mengangkat topik ini dari sisi sikap. Bagaimana sikap kita menyikapi kesehatian ini? Perintahnya jelas, sehati sepikir satu jiwa. Ini tidak mudah. Tetapi kembali lagi, kalau hanya jargon-jargon yang kita sebutkan, kita sehati sepikir. Tapi coba kita refleksi. Ini adalah renungan, bukan khotbah ya. Saya coba menyampaikan seperti ini. Tentu banyak nanti ada di ujung-ujungnya ini, di beberapa bagian akan coba tampilkan cerita-cerita yang mudah-mudahan bisa kita mengambil hikmahnya tentang bagaimana kita mengambil sikap terhadap suatu hal. Contoh, ada satu cerita begini. Seorang profesor mengundang para mahasiswanya. Dia seorang profesor yang hebat. Dia undang mahasiswanya ke rumahnya. Lalu selesai makan, di situ ada ibunya, usia
Ya, mohon maaf, Mang Inang ada di sini usia 80 tahun? 80 tahun ke atas? Oh ada ya, 90 tahun lah, ya supaya nggak kena. Jadi 90 tahun saya sebutkan. 90 tahun usianya, sudah tua rentak tetapi masih energik, semangat. Saat selesai bersantap makan malam, mahasiswanya karena profesornya langsung cepat-cepat mau ambil itu piring, mau cuci. Profesor bilang, anakku, kamu diam di tempat. Loh, lalu siapa yang mencuci itu, Prof? Tenang saja, Ibu, pekerjaanmu sudah menanti. Loh, ibu tua renta usia 90 tahun disuruh untuk mencuci piring. Tadinya ibunya ini cemberut. Tapi ketika disuruh oleh sang profesor ini, wajahnya langsung ceria dan penuh semangat mengerjakan pekerjaan itu. Dia cuci. Mahasiswanya bingung. Selesai itu, datang si profesor. Dia basuh tangan ibunya, "Mama, Ibu, mari saya antar ibu untuk tidur." Diantar ke kamar tidurnya. Setelah itu, kembali lagi si profesor ke cucian piring. Dia cuci lagi piring itu. Apa yang mau kita ambil dari cerita ini, Amang Inang? Jangan mengecilkan peran dari setiap orang di gereja kita ini. Ya, di gereja kita ini, dari usia yang lansia, yang paling sudah ujur sekali, sampai ke anak sekolah minggu yang baru belajar jalan, semua punya peranan di dalam kesatuan gereja kita ini. Itu hikmahnya. Walaupun dia sudah tua 90 tahun, kita memberi respek kepada dia, jangan menganggap bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kita berikan peranan dia, itu membuat dia bahagia. Poin yang disampaikan di situ adalah kita memberi ruang terhadap siapapun untuk bisa melakukan perannya dengan baik. Walaupun dia sudah tua, jangan kesampingkan. Refleksinya terhadap gereja kita ini seperti apa, Bapak Ibu? Pertanyaannya kembali ke kita. Saya seorang lansia di gereja HKBP Raja Wali Makassar, sudah seperti apa? Saya seorang ama, saya seorang ina sampai ke sekolah minggu, sudahkah berkontribusi? Mari Bapak Ibu kita lihat gereja kita ini. Kalau hanya 1, 2, 3, 4, 5 tiang yang ada di sini, tidak ada ketemu simpul di sana, mungkin bisa berdiri, tapi tidak akan kuat. Tidak akan kuat, perlu ada simpul. Gereja HKBP Raja Wali Makassar punya potensi yang banyak dan yang besar. Jika tidak ketemu dengan satu simpul yang namanya sikap kesehatian yang didasari pada satu pikiran, satu hati, satu jiwa, niscaya tujuan kita untuk membangun gereja Raja Wali Makassar menjadi lebih baik itu tidak akan pernah tercapai. Tidak akan pernah tercapai. Mari kita lihat di kegiatannya tahun ini. Ada panitia kesehatan. Kebetulan saya ada di dalam. Kita tahu bahwa kesatuan itu begitu sulit untuk diwujudkan. Sebab kita berangkat dari berbagai macam perbedaan. Perbedaan ekonomi, perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, perbedaan pendidikan, macam-macam. Walaupun kita satu budaya. Tapi kita berangkat dari macam-macam perbedaan. Berkumpul kita di gereja HKBP Raja Wali Makassar, seperti apa kita membangun potensi untuk menjadikan umat di gereja ini menjadi lebih baik ke depan. Mari kita lihat di tahun kesehatan. Di sana itu banyak sekali mispersepsi, banyak persepsi. Jika tidak ada kembali ke diri kita merefleksikan diri, saya sudah seperti apa? Ya, pesan dari tahun kesehatan ini banyak sekali poin-poinnya. Satu hati, ya, sepikir, itu berangkat dari bagaimana introspeksi diri kita menjadi bagaimana ya supaya saya rendah hati, berkontribusi dalam suatu komunitas, dalam satu pekerjaan tim itu, terima kasih, berkontribusi ke dalam satu kegiatan. Jangan pernah berpikir Amang Inang alaniau doi ngau dan jadi. Kalau bukan karena saya, itu tidak akan terjadi. Itu yang sering kadang timbul dan tampil di hati ataupun di sikap kita, yang pada akhirnya tujuan kita sulit untuk dicapai, tercapai tidak maksimal. Itulah yang terjadi selama ini. Nah, bagaimana Amang Inang
gereja telah mengingatkan kita. Tadi di kitab Perjanjian Lama juga disebutkan, di Perjanjian Baru juga Tuhan melalui firman-Nya di Alkitab terus mengingatkan kita, termasuk di ujungnya Filipi 2 ayat 2 ini. Tapi di kitab Efesus juga di sana dikatakan mengingatkan kita. Di sana kita diingatkan bagaimana kita untuk selalu bersekutu, bersatu. Jangan memandang orang lain lebih rendah dari kita. Ya, jika hati bersih, maka pikiran kita bersih. Jika pikiran kita bersih, Amanginang, maka perkataan kita juga akan bersih. Jika perkataan kita bersih, maka mudah-mudahan Tuhan menguatkan perilaku perbuatan kita akan menjadi bersih, sehingga tahun kesehatian ini menjadi tahun yang membangun iman yang lebih baik, yang bertumbuh jadi dewasa di setiap umat yang ada di gereja HKBP Makassar. Mauliate. Ya. Nilai nggak jatuh, Mang? Terima kasih peserta dengan nomor undi 4. Ya, kita lanjut ke peserta dengan nomor undi 5. Horas mari kita salihuna untuk menghilangkan ketegangan. Mari kita tepuk tangan dulu. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kesempatan ini. Tidak pernah terdapat lagi seperti ini bagi saya yang sudah lanjut usia. Nas kita hari ini adalah Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dalam hal tekanannya. 1 kasih, 1 jiwa, 1 tujuan. Sekarang saya tambahkan lagi 1 untuk melengkapinya. Di dalam Kolose 3, kita 1 di dalam Kristus. Itu untuk menyempurnakan. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bangga dengan Eporus. 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus menyatakan kepada Kuria di Filipi, sekarang dijadikan menjadi tahun kesehatan. Demikian juga sekarang, bukan main ini pendeta resort. Diadakan ini bukan semata-mata supaya kita tahu mendengarkan firman, tetapi supaya tahu bagaimana umatnya Kristen di HKBP Makassar mengerti, apply daripada firman Tuhan itu. Sekarang bagaimana sebetulnya untuk saya pikir satu hal yang harus kita ingat. Kita harus menyusun satu pola pikir yang sama, tanpa itu tidak akan dapat. Kita sekarang yang hadir ini harus satu pola pikir yang sama. Saya akan mulai. Pertama, kita sepakat apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kekal firman Tuhan, kekal selama-lamanya. Nah, perjanjian saya sebutkan tadi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ingat, janji Tuhan itu adalah setia dan adil. Ingat ini benar-benar supaya kita sehati. Setia dan adil. Mengapa setia? Dari dulu sejak diberi berkat kepada manusia sampai sekarang itu berlaku. Berkembang biaklah, penuhi bumi, kuasai semuanya. Itu dikatakan Tuhan. Itu sudah berlaku sampai sekarang. Nah, yang kedua, adil. Mengapa harus adil? Kepada yang percaya, kepada yang tidak percaya, Tuhan memberikan semua berkat-Nya. Jangan dipikir karena orang Kristen, kalau Kristen lebih hebat, tidak. Orang yang tidak percaya pun diberikan. Ini harus kita ingat. Kalau begitu, di manakah sekarang kita ini, orang Kristen, orang percaya ini, di mana sekarang? Di mana? Satu hal, waktu Tuhan Yesus perintahkan, berfirman, pergilah ke seluruh penjuru ujung dunia, baptis. Jadikan muridku, baptis. Di sini kuncinya.
Kalau kita sudah dibaptis dengan nama Bapa, dengan nama Anak, dengan Roh Kudus, kita sudah dimeteraikan. Ingat, sudah dimeteraikan. Nama kita, waktu apalagi kita diberkati dengan tangan begini, disebutkan, hai namamu Zainal, namaku kebetulan si Zainal. Ku baptis kau dengan nama Tuhan, dengan nama Yahweh, dengan nama Tuhan Yesus, dengan nama Roh Kudus. Itu sudah melekat dalam diriku. Kemanapun aku pergi, itu sudah kebawa. Nah, disitulah kehebatan kita. Disitulah kita sudah terpilih menjadi anak-anak Tuhan. Disitulah kita menjadi orang yang sudah hidup baru. Disitulah kita menjadi orang yang memang bait suci Tuhan. Mengapa saya bilang bait suci Tuhan? Hei, namamu sudah dibawa. Nama itu nama Tuhan, nama Rohul Kudus, YHWH ada di dalam diriku. Sekarang ini ada. Aku bicara ini ada. Supaya kita tahu, nanti akan kujelaskan secara detail, kujelaskan kepada kita. Karena bagaimanapun kita harus perlu tahu bagaimana kita berbuat, bagaimana kita sebagai orang beriman. Nah, sekarang saya lanjutkan. Kalau kita sudah dibaptis, saya akan singkatkan kepada dua hal saja menjadi bait suci Tuhan. Kalau kita namanya bait suci, mungkin orang ketawa, bagaimana kamu kalau orang-orang yang tidak beriman pasti dia bilang, bagaimana kamu jadi bait suci Tuhan? Nah, ada pernah aku dengar selintingan, kamu kerjamu hanya merokok, kamu kerja begini, kau bait suci Tuhan, dikatakan. Tetapi ingat, kalau kita orang beriman, kalau sudah dibaptis, di dalam diri kita adalah bait suci Tuhan. Kemanapun umat Kristiani seluruh dunia, sekarang sudah 4 miliar lebih, di situ nama Tuhan dibawa. Dimanapun dia berada, nama Tuhan ada. Kalau disebut kita pernah, kalau orang-orang pintar mengatakan itu omnipresent, katanya omnipresent. Tidak tahu apa artinya itu omnipresent. Di mana kita berada, di situ Tuhan ada. Amin. Yakin saya amin. Karena itu pasti imanku. Imanku adalah iman kita bersama. Nah, terus kedua, kalau begitu bagaimana? Satu hal yang perlu kita sampaikan. Alkitab mencatat, kalau saya berbicara, kalau saya ngomongin Amang, berarti saya diperintahkan harus berbicara seperti saya membawa firman Tuhan. Karena apa? Di dalam diriku ada bait suci. Aku membawa bait suci Tuhan. Ingat itu. Jangan lupa itu. Jadi jangan kemanapun kalian, jangan kotori bait suci itu, yaitu dirimu, diriku, diri kita bersama. Bapak dan Ibu, satu hal. Oleh karena itu kalau begitu, marilah kita menjadi setiap perkataan, setiap pembicaraan, mari kita bicara benar, damai sejahtera. Jangan ada lagi hujat, tidak ada lagi hujat. Kita harus mengatakan apa benar sesuai dengan firman Tuhan. Oke, itu yang kedua. Terus yang saya lanjutkan, karena ini ada kaitannya nanti dengan, saya tidak bicara lagi bagaimana bait suci dulu waktu Raja Salomo, waktu Raja Daud mengatakan bagaimana mencucikan bait suci, tidak aku jelaskan lagi. Tetapi sekarang aku lanjutkan lagi. Bagaimana sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan? Nah, di sini kuncinya. Di sini kuncinya. Kalau orang lain mengatakan, pasti kita ketawain. Anak Tuhan bagaimana kamu ini? Kamu ku tahu anak bapakmu si anu. Kok kamu kesebut anak Tuhan? Tapi itulah iman. Kita sudah dibaptis, kita menjadi anak Tuhan. Kita adalah pelaku-pelaku. Sekarang bagaimana? Bagaimana Inang? Bagaimana Amang? Bagaimana kita hubungan kita kepada Tuhan? Kita bilang, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Selalu kita katakan begitu. Amanami nadi badua gejang. Ini ingat, kita sudah hubungan pribadi sebagai Bapa dengan anak. Bagaimana kalau begitu kita ini? Bagaimana kita sekarang? Kita yang hadir ini bagaimana? Coba sekarang rasakan bagaimana selama ini kita berbapa. Apa yang sudah kita berbuat? Nah, saya di dalam hidupku sampai sekarang usiaku sudah 78 tahun. Hidupku, kalau aku berdoa, kok seperti tidak dapat. Seperti tidak pernah aku ketemu dengan Tuhan. Tapi aku sebagai anak, sebagai orang pilihan, aku sudah dipilih Tuhan. Aku sudah didaftarkan di dalam buku godang di sorga. Itu dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat 16, dikatakan itu. Dicatat nama aku di sorga. Sebelum aku lahir juga nama aku sudah dicatat. Karena aku sudah dipilih, dibaptis aku. Nah sekarang, bagaimanakah kita hubungan kita? Bagaimana? Ini akan kuceritakan secara pribadiku sekarang.
Aku bicara mengenai pribadi. Sekarang bagaimana Tuhan itu ku tahu bahwa Tuhanku itu ada menjawab aku. Tuhan itu aja bersama-sama dengan aku. Sekarang begini ya Mang Inang. Karena aku berdoa sungguh dengan hati yang tulus, dengan sepenuh hati. Aku mau ingin bicara, aku mau ingin ketemu dengan Tuhan, aku mau bertemu dengan Tuhanku. Bagaimana caranya? Memang hanya di iman. Sekarang akan kuberikan contohnya. Aku ini sudah berbuat bagaimana cara menemukan Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 13 katakan, carilah Tuhan. Tuhan mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyenangkan aku dengan segenap hati. Itu ingat, Yeremia 29. Itu janji Tuhan yang tidak bisa dirubah. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu mencari aku dengan sepenuh hati. Saya sudah mencarinya, belum kutemukan. Sekarang apa usahaku supaya aku bisa mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan? Ya, mungkin kita masing-masing harus, kita masing-masing lah yang tahu bagaimana cara kita kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Tapi aku nyatakan di sini, untuk aku mencari dengan Tuhan, satu hal sudah kuperbuat. Aku telah membuat suatu janji iman. Ingat ini ku sampaikan karena ini adalah pribadiku, hidupku yang sudah melakukan ini. Aku telah melakukan janji iman khusus kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Karena di dalam janji Tuhan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyenangkan aku dengan senang hati. Sekarang janji iman itu kusampaikan. Di sini juga kusampaikan apa janji imanku. Kutakan kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah anakmu yang dekat kepadamu, yang intim kepadamu Tuhan. Sekarang aku berjanji kepadamu. Apa janjinya? Apabila aku berdoa, apabila aku memuji Tuhan, apabila aku menyampaikan sesuatu tulisan kepada Tuhan, tidak lagi aku akan menyebut nama Tuhan dengan sebutan orang ketiga. Artinya engkau Tuhan, ho Tuhan, dia Tuhan, kau Tuhan dan sebagainya. Karena apa? Aku sadar setiap kali ku ngomongkan itu seperti tidak ada arti apa-apa, tidak membawa suatu yang berdasar kepada pikiranku untuk bagaimana memuji Tuhan. Apa kata-kata itu kuganti? Kuganti dengan apa? Ini perlu kusampaikan. Itu kuganti dengan kata-kata Ingat, kata-kata itulah kubawa artinya ha. Jadi kalau sudah kulakukan kata-kata itu, kucoba kubuka. Aku lanjutkan dulu sedikit. Jadi kutanya dulu. Kuminta kepada Tuhan waktu itu. Kuminta kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana aku mengetahui supaya Tuhan menerima janjiku ini? Di situ aku minta syarat. Tuhan tunjukkan aku syarat. Bagaimana aku mengetahui bahwa Tuhan menyetujui janjiku? Menyetujui memberkati apa permintaanku, ya. Syarat itu kuterima. Syarat itu kuterima. Memang luar biasa Tuhan. Apa syaratnya? Isyarat Tuhan kuterima. Artinya
Setiap kali aku bersama-sama bernyanyi dengan Bapak Ibu sekalian di gereja ini, semua mengatakan, sembah Tuhan. Kalau semua jemaat mengatakan begitu, aku mengatakan, sembah Tuhan. Jadi nama Ho itu tidak lagi pernah kusebut, tetapi kusebut dengan karena di situ suatu nuansa keilahian, nuansa kekudusan, nuansa sakral menyebut nama dengan Ho. Kalau aku bilang Ho itu kuanggap sama semua. Itu tidak berarti bagiku kata itu. Saya anggap karena itu bahasa bumi, bahasa kita, sesama kita. Ho tidak membawa itu. Ho. Nah, jadi kalau sembah Ho, gitu ya. Aku mengatakan sembah Tuhan. Perhatikan. Dan nadanya juga bukan cepat, tapi memang betul-betul bernuansa keilahian di dalamnya. Memang sangat dalam artinya kalau kita sudah merasakan firman. Nah sekarang, bagaimana kita buktinya kita terima? Satu hal ini perlu dicatat. Waktu aku menyanyikan itu, air mataku keluar. Meneteslah air mataku. Menetes air mataku menyanyikan lagu itu. Karena Tuhan kurasa datang kepadaku. Tuhan menjawab doaku. Oh Tuhan, Tuhan menjawab doaku. Tanpa kusadari air mataku menetes. Karena aku memang beda daripada semua orang ini. Itulah janji imanku. Terus yang kedua, waktu ku nyanyikan itu, kalau aku salah, misalnya mau doa iman, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau aku sebut nama itu, langsung ku tutup mulutku, tertutup mulutku. Saya tidak tahu kenapa. Tuhan mengatakan, tutup mulutmu. Salah kamu ngomongnya. Jadi ku katakan, sembah Tuhan. Ya. Demikian juga Alea Maname dari Bandung Agicang begitu juga. Nah artinya setelah kulihat itu, itu juga terdapat di dalam Yesaya. Yesaya 6:7 katakan, waktu Yesaya diperingatkan oleh malaikat Tuhan, dia membawa bara api menempelkan ke mulutnya Yesaya. Apa katanya? Kutempelkan itu ke mulutmu, kudaiskan supaya kamu diampuni dan dimaafkan. Air mataku mengalir. Setiap kali aku mengatakan aku berhenti, ku bilang aku salah Tuhan. Karena apa? Aku sudah janji imanku sudah begitu, sangat mendalam. Aku berjanji tidak akan menyebut lagi nama Tuhan, Tuhan dan sebagainya. Pengganti orang ketiga tunggal akan kusebut dengan Tuhan. Dan demikian juga satu hal mungkin saya tambahkan di sini. Janjiku itu nama Yahweh, nama Tuhan Yesus, nama Tondi Porbadia kupanggil dengan satu kali Tuhan Sekali ku sebut itu Tuhan artinya itu semua nama tiga itu sudah tercantum dalam itu. Itu hanya pribadi saya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu pernyataan janjiku kepada Tuhan. Sekarang setelah ku imani itu adalah suatu kebenaran. Tuhan sudah memberi isyarat kepadaku. Sekarang saya sudah menyampaikan permohonan kepada Eporus. Ku bilang kepada Eporus, Opung, tolong supaya ini kata-kata ini diseminarkan dan dibikin menjadi suatu terminologi kata di dalam ibadah HKBP di seluruh HKBP. Itu sudah ku sampaikan. Nah, artinya di sini saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau lebih daripada ini. Saya tambah sedikit, minta sedikit lagi. Karena belum masalah kesehatan kubicarakan nanti sedikit lagi. Jadi mengapa aku sampaikan itu? Karena aku merasa setiap kali aku bicara nuansa keilahian itu terdapat di dalamnya.
Begitu-begitu kesakralan, keilahian, kekudusan ada di dalam bahasa daripada ho, engkau, kamu, dia, mereka dan sebagainya. Oke, emang kira-kira itu dulu yang aku sampaikan. Terus yang kedua, bagaimana kesehatan ini? Saya lanjutkan. Kalau kita masuk dalam gereja ini, di dalam gereja ini mau kita ibadah, mau berdoa atau mendengar firman Tuhan daripada Mang Pendeta, dua hal yang kita temukan di sini, yaitu Roh Kudus dan roh jahat atau roh pengganggu itu. Sekarang konsep kita satukan dulu. Kalau kita masuk dalam gereja ini, mari kita sekarang sepakat ada dua roh yang kita hadapi. Roh Kudus yang memang itu yang kita cari dalam gereja ini. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Tetapi roh jahat itu datang tiba-tiba. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita berdoa, pikiran kita melayang kemana-mana. Pikiran kita kemana-mana, wah bagaimana temanku, bagaimana ini, macam-macam, 1000 faktor, banyak faktor. Nah oleh karena itu, kita sebetulnya mudah mengetahui di mana kita berada. Kalau kita berdoa, kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus menyertai kita, berarti damai sejahtera pada kita. Kalau kita diganggu oleh tadi yang saya bilang tadi, ada handphone yang bunyi, ada macam-macam pikiran kemana, nah itu roh penghambat. Dengan sekarang kita katakan kami usir di dalam nama Tuhan. Akhirnya kita teduh dan tenang, ya. Nah sekarang luar biasa ya, luar biasa. Mungkin aku akan lebih beda daripada kita semua di sini. Di dalam iman, di dalam kita beribadah, kalau Amang Pendeta memberikan aku berkat, diutus mau pulang ke tempat, disitulah aku menerima kesimpulan daripada semua ibadah. Di dalam 1 minggu kita 7 kali 24 jam, 160 sekian jam. Kita diperlukan di sini hanya 1,5 jam. Mari kita gunakan. Sekarang setelah 1,5 jam itu, impolannya semua ada dalam berkat. Waktu Mamang Pendeta mengangkat berkat, saya menadahkan tangan. Mengapa saya tadahkan tangan? Karena saya tahu saya diberkati, lahir diberkati batin dan imanku. Nah di situ, jadi disitulah aku menerima sukacita yang besar. Dan menanggalkan tangan ini memang tercatat dalam Alkitab di dalam 3 waktu Raja Salomo menahbiskan bait suci. Dan yang kedua, Satu Timotius 2:8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Ya, jadi itu keimanan. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, aman, bagaimana kita kesehatan kita sekarang? Inilah kuncinya. Mari kita bersama-sama mendukung program-program, dan mari kita betul-betul sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, karena kita satu di dalam Kristus Yesus. Itulah akhir daripada renungan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk peserta dengan nomor undi 5. Ya, kita panggilkan peserta dengan nomor undi 6. Ya, untuk siapa tahu ini kebetulan jam ngantuk, kita tepuk tangan dulu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk peserta yang kebetulan adalah Sintua.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pertama-tama ucapkan Shalom. Semoga kita sehat seluruhnya hingga berakhir nanti acara ini. Di dalam giliran ini oleh Tuhan saya diberikan giliran terakhir, tapi bukan menjadi nasib berakhir. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu kalau tema pada hari ini yang terambil dari Filipi 2 ayat 2. Sehati sepikir. Di dalam Filipi ini kita tahu kalau Rasul Paulus mengalami keresahan, kekecewaan, dan lain sebagainya, sehingga Rasul Paulus membuat satu nasihat kepada jemaat Filipi supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus yang merendahkan dirinya dan bahkan mati di kayu salib adalah karena menebus dosa manusia. Nasihat ini diberikan karena ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Itulah yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan ini oleh Paulus dibuat karena jemaat Filipi menghadapi ancaman atau perpecahan, sehingga Paulus membuat nasihat ini. Apa kira-kira perpecahan itu? Apa kira-kira ancaman itu? Rasul Paulus sangat kecewa karena ada perpecahan yang tadinya oleh Rasul Paulus mereka dipersatukan, beriman kepada Kristus Yesus, dan bahkan mereka menerimanya, dan sekaligus mereka juga ikut dengan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Ya, Rasul Paulus juga tahu sendiri, memberitakan Injil dalam hal ini sebenarnya adalah dengan penuh perhatian, penuh dengan ketulusan. Namun di dalam jemaat ini oleh Paulus dilihat ada mereka yang memberitakan Injil dengan penuh kebencian, penuh dengan kehatian yang tidak tulus. Namun Paulus tetap, ya sudahlah, yang penting Injil merajalela di sana. Itulah kalau pemikiran Paulus, itulah kekecewaannya. Walaupun saya di penjara, saya akan mengingatkan kalian supaya bersatulah sehati ia sekata. Supaya itu Injil diterima dan mengembang di Filipus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga bisa kita umpamakan dalam satu keluarga. Bahwa keluarga itu bukanlah perkara gampang, bukan perkara mudah. Bahwa pernikahan itu adalah mempersatukan, menyatukan yang tadinya ada dua, sekarang menjadi satu. Napi nado munebata naso jadi sirangon ni jolma. Yang telah dipersatukan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Manusia yang berbeda, pikiran berbeda, sifat berbeda, fisik berbeda, dan lain sebagainya oleh Tuhan dipersatukan melalui pernikahan. Nah, di dalam pernikahan ini tentunya setelah menjalani rumah tangga yang telah diberkati, maka di sana terjalin saling kasih mengasihi, saling mencintai,
Namun waktu telah memberikan perbedaan. Yang pertama saling menyayangi. Keduanya sudah mulai timbul gesek-gesek. Dan ketiga sudah mulai berantem, selisih paham. Dan seperti Paulus katakan tadi bahwa dia kecewa karena di sana di Filipi terjadi ancaman perceraian atau pergolakan atau permusuhan. Maka di dalam keluarga ini terjadi juga yang semacam itu. Dan tiba waktunya lahirlah anak-anak. Pertama, orang tua bukan main gembira dan bahagianya begitu tuh muncul hasil pernikahan ini, laki atau perempuan sama saja, mereka sungguh sangat berbahagia. Bapak dan ibu di dalam rumah tangga itu sepakat bagaimana membesarkan si kecil sehingga menjadi seorang yang ikut dan takut akan Tuhan, dan dibesarkan sampai dapat menjadi seorang anak sekolah, bertumbuh, dikawinkan, dan menjadi keluarga yang baru lagi. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, inilah keluarga dan permasalahan yang ada di dalamnya, sama seperti jemaat Filipi yang dialami mereka. Terjadi perpecahan, terancam percekcokan, dan segala macam yang ruwet yang ada di sana. Hanya satu buat Paulus, Kristus adalah menjadi Allah mereka. Di dalam keluarga ini pun juga demikian. Hai anak-anakku muda-mudi, kalian perhatikan bahwa di dalam keluarga walaupun apa yang terjadi di dalam podium ini, namun firman Tuhan tetap berjalan. Amin. Firman Tuhan tidak dapat diganggu oleh simbolis. Ada seorang tadi yang memberikan penyampaian di sini bahwa di gereja ini ada Todi Porbadia, tapi ada juga Todi simbolis. Inilah dua yang bersaing di dalam gereja ini. Namun saya yakin dan percaya kalau iblis tetap tersingkir dari gereja ini. Amin. Demikian halnya seperti tadi saya katakan kepada anak-anakku muda-mudi, hei, dengarkan bahwa orang tua sudah berusaha sedapat mungkin bagaimana supaya kalian baik-baik, menjadi seorang anak yang baik, menjadi yang takut kepada Tuhan, menjadi kebanggaan orang tua. Ini yang harus diperhatikan oleh anak-anak kami supaya anak-anak menjadi bertumbuh, membuat kebahagiaan orang tua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun suara saya agak sedikit terganggu, namun itu tidak menjadi penghalang buat firman Tuhan bergema di ruang gereja ini. Saudaraku yang terhormat dan yang terkasih dan yang tersayang, di dalam rumah tangga tadi itu ada di sana, ada teman, ada kawan, ada saudara. Pertamanya kompak selalu, lama-lama terjadi cekcok, terjadi permusuhan. Dan ini yang terjadi dan bahkan sering terjadi di dalam pertemanan, di dalam perkawanan, di dalam keluargaan. Di dalam kekeluargaan ada laki, ada perempuan. Kalau bukan seia, sekata, sehati, sepikir, sarosa pikiran, ini bakalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu makanya suatu keluarga yang selalu mendapat hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang datang itu, istilah orang Batak,
donga sahuta do si jaga harbangan. Teman sekawan yang datang pertama untuk memberikan nasihat. Saurdot satahi saoloan sapikiran di dalam keluarga, itulah nasihatnya. Anggo soadong do seniroha. Untuk apa lagi? Tidak ada artinya. Baik. Lalu di dalam keluarga si Naomi dan parumainnya si Rut, ya. Naomi dan parumainnya atau mantunya si Rut dan si Orpa ini dalam istilah sudah mantan mantu, karena Alkitab juga yang berbicara tidak boleh berpisah kalau tidak dipisahkan oleh kematian. Sudah mati suaminya, ia mantan menantulah yang dua ini. Oke, sekarang si Orpa oleh si matuanya disuruh sudah pulang lainang. Tapi si Rut daong inang, tidak. Tuhanmu do kepe Tuhanku. Debatam nama debatakku, bangsom nama bangsoku. Tuhanmu menjadi Tuhanku, bangsamu menjadi bangsaku. Kemanapun engkau pergi, aku ke situ. Terjadi kesatuan hati, sepikir, seia, sekata. Songon lapak ni pisang marsiaminan, songon hapa, ya, namar situ kolan. Songo pulung ni gaul namar si amin-aminan, songon suhat dirobean marsitu kultukolan. Saling merangkul. Songon lapak ni pisang marsi amin-aminan. Songon suhat dirobean marsitu kolan. Dirobean tempat yang miring begini, tumbuh di sini satu, tumbuh di sini satu, itu rubuh tidak sampai ke tanah. Inilah yang disebut marsitu kolan. Demikian juga sehati sepikir agar kalian saling membantu, bersatu dan sama seperti yang telah diucapkan oleh pauk-pauk hudali pago-pago tarugit. Natari ngunulahan naung sega pinauli. Sempat berantakan, rapikan sekarang. Demikian juga di gereja kita ini, kalau tidak ada saling merangkul, kalau tidak ada sepikir, sehati, seia, saurdot, saoloan, satahi saoloan, saurdot, ini akan terjadi kesatuan dan persatuan. Akhirnya, bila mana seseorang atau siapapun yang bekerja, dia bekerja keras, sudah semangat dia bekerja, tapi merasa bahwa ini seolah-olah mengharapkan pujian untuk dirinya sendiri, maka kemungkinan ada yang pindah ke Elim. Elim, ekonomi lemah, iman merosot. Jangan kita iman merosot. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih untuk peserta dengan nomor undi 6. Mau lihat emang? Ini yang bikin ricu persoalan. Kurang kencang. Ya, kita panggilkan peserta terakhir dari kategori AMA, yaitu peserta dengan nomor undi 7. Salam, Amanginang, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus. Siang ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 2. Firman ini ditulis oleh Rasul Paulus saat di dalam penjara untuk menasehati jemaat Filipi agar sehati sepikir dalam satu kasih
satu jiwa, dan satu tujuan. Mengapa Rasul Paulus memberi nasihat ini? Karena saat itu Paulus mengetahui ada benih-benih perpecahan di antara jemaat Filipi, terutama dua tokoh perempuan, yaitu Yodia dan Sintike. Di dalam Filipi 4 ayat 2 dikatakan, Yodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Begitu juga gereja kita HKBP menasehati jemaatnya melalui pada tahun ini dengan tema Tahun Kesehatian. Tapi saya yakin dan percaya bukan karena adanya perpecahan di gereja kita, tetapi karena untuk meningkatkan kesehatian di dalam Tuhan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika jemaat Tuhan benar-benar sehati sepikir, maka jemaat dapat berjalan beriringan dalam melayani Tuhan. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang ayat ini, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apakah sebenarnya arti sehati sepikir itu. Sehati sepikir dalam bahasa Inggris disebut one heart, one mind. Sehati bersatu hati, satu perasaan, setujuan dan seia sekata. Sepikir, satu pikiran, satu pendapat, satu pandangan. Jadi sehati sepikir berarti kompak, akur, serasi, solid, damai, rukun, dan sepakat. Sehati sepikir adalah suatu keharusan dalam suatu komunitas atau kebersamaan. Misalnya dalam suatu tim paduan suara atau tim sepak bola, gereja, dan bahkan di dalam keluarga suami istri. Jadi Paulus meminta jemaat Filipi sehati sepikir, artinya meminta untuk seperasaan seperti perasaan Kristus, sepikiran seperti pikiran Kristus. Di dalam Filipi 2:5 dikatakan, hendaklah kamu hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mengapa Paulus berani dan percaya diri memberikan nasihat ini? Karena Paulus sangat yakin sehati sepikir dapat diterapkan karena ada Roh Kudus yang menemani. Dalam Filipi 2 ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sehati sepikir yang dimaksud Paulus di sini adalah kasih Tuhan, kasih agape, kasih yang tanpa batas. Mengasihi orang lain karena orang mengasihi, dan juga orang yang membenci kita, bahkan musuh kita sekalipun. Satu jiwa, emosi, perasaan harus satu dalam melayani Tuhan. Satu tujuan, setiap manusia pasti mempunyai tujuan dalam hidupnya, dan tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan untuk menjalani kehidupan yang selalu memuliakan Tuhan. Tentu tidak mudah mempraktekkan atau menerapkan sehati sepikir ini dalam suatu komunitas atau kebersamaan. Karena apa? Karena bertemu orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda, pendidikan, pola pikir, dan sebagainya. Sehingga kita perlu mengetahui apa penyebab atau hambatan-hambatan sehingga sehati sepikir sulit diterapkan. Yang pertama, tidak ada ketulusan. Jadi ada orang yang mencari pujian atau mencari kepentingan diri sendiri. Jadi ada motivasi yang salah. Walaupun dia beribadah atau melayani. Yang kedua, sombong dan tinggi hati. Di dalam orang seperti ini biasanya merendahkan sesamanya. Bila ini terjadi,
sehati sepikir akan sulit terwujud. Tuhan dengan tegas mengatakan tidak suka kepada orang sombong maupun tinggi hati ini. Di dalam Mazmur 101 ayat 5b dikatakan, orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Dan dalam Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Yang ketiga, adanya orang-orang yang berpusat pada dirinya sendiri dalam suatu komunitas. Jadi orang yang sibuk dengan pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri. Dan apabila ada orang yang berbeda dengan pendapatnya, pikirannya, maka itu ditolaknya. Jadi sehati sepikir pasti akan sulit terjadi apabila ada orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana cara mengatasi agar kehidupan sehati sepikir dapat terwujud? Ada 4 hal yang perlu kita miliki. Yang pertama, tulus hati. Tulus hati artinya tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia. Dalam Filipi 2 ayat 3a disebutkan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Yang kedua, rendah hati. Rendah hati artinya tidak menyombongkan diri dan tidak memandang rendah orang lain. Kita juga harus mau belajar mendengar masukan dari orang lain. Dalam Filipi 2 ayat 3b dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yesus memberi 2 teladan di dalam kerendahan hati. Yang pertama dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam ayat ini ada 3 hal tentang kerendahan hati Tuhan Yesus. Yang pertama, mengosongkan dirinya, meninggalkan mahkota kemuliaannya. Yang kedua, mengambil rupa sebagai hamba. Dan yang ketiga, menjadi sama dengan manusia. Yang kedua, taat sampai mati, artinya konsisten, rendah hati, menjalankan misi Allah, menyelamatkan manusia yang berdosa. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian juga dengan kita, jika kita rendah hati secara konsisten, maka sehati sepikir akan dapat terwujud. Yang ketiga, tahu menghargai orang lain, tidak berpusat pada diri sendiri. Jadi tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois, tidak merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Dalam Filipi 2 ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang keempat yang harus kita miliki adalah berdoa, minta kepada Tuhan agar kita mempunyai ketulusan hati, kerendahan hati, dan tahu menghargai orang lain. Jadi kita mengakui kelemahan kita. Lalu apa manfaat yang kita peroleh bila kita sehati sepikir? Ada 4 manfaat yang kita peroleh bila kita sehati sepikir. Yang pertama, pasti akan ada unity, kesatuan yang saling mendoakan, saling menasehati, saling mendorong, saling menopang, dan power, kekuatan untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, Allah akan mengabulkan
permintaan yang dipanjatkan kepadanya. Dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Yang ketiga, mengalami damai sejahtera dan penyertaan Tuhan. Dalam 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan yang terakhir, yang keempat, apabila kita sehati sepikir atau rukun, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3b dikatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan siang ini. Kiranya Tuhan bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dengan berakhirnya peserta nomor undi 7. Ya, dengan berakhirnya peserta nomor undi 7, maka berakhirlah lomba membawa renungan untuk kategori perempuan dan ama. Ya, kita beri waktu kepada Dewan Juri untuk menghitung hasil penilaian. Kita break sebentar untuk lanjut ke lomba vokal grup anak. Ya, di hama manami doho inanami martopak mojita salina ijo. Mau lihat tema di studi peserta nong rade laho mangihuton perlombaan renungan di Bagasatikion. Jadi ala memayareng partikia kita mungkin sonari dang boy ulia kami penghitungan ni nilai anope sekaligus man non ditiki dung habis vokal grup ala ni jolo makatai mahamian non dewan juri taringok tu penilaian asa los boy man non pangaradeon tu vokal grup habis tikior pani alai sebelum mangarade hita tu vokal grup pinangido kami ma tu amang bardita RJ Simamora mungkin adong soti pasaton nyamang taringok tu itu oke mau lihat ma di hita jadi ala adong do penakaning ina nong sanga mardala na kaningan perlombaan ini, jadi perluan non alai ditotong ulat dobian non ditonton ulang paditata asasianiman non boy adong musing aka penilaian hidup na bahasa polekon di terakhir man non jadi unang pola luja hita pay maujo sonari asa boy mangaradian no tu vokal grup alani pinangido homa tu aka seksi panitia sian perlengkapan do sesi perlombaan lah mengatur hon inganat tau butima mau lihat horas madihita. Terima kasih.